Pak Cipto mengatakan kejadian yang nggak bisa dilupakan oleh Pak Cipto sampai sekarang. November tahun 1995, di depan mata kepalanya sendiri, Mawar yang tengah hamil, terbaring di rumah kontrakannya. Pak Cipto bilang, di depan mata kepala Pak Cipto, dia melihat kalau perut Mawar ini semakin lama kok semakin besar. Dalam hitungan menit, dia ngelihat kok perut Mawar ini makin lama makin besar, makin lama makin besar, makin lama makin besar. Pak Cipto kaget. Tiba-tiba Mawar ini seperti melahirkan. Tapi yang keluar dari dalam rahim Mawar ini, bentuknya itu mengerikan sekali. Persis seperti tuyul. Tuyul yang diceritakan oleh orang-orang. Badannya itu gempal. Tangannya itu nggak lurus. Tangannya itu berlipat kayak gini. Kupingnya itu panjang. Giginya panjang. Keluar dari dalam rahim Mawar itu merangkak. Merangkak seperti ini dan tiba-tiba menghilang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat sebuah kisah misteri, kembali lagi bersama saya Rio Wijaya. Terima kasih kepada sahabat-sahabat yang telah mendengarkan kisah misteri yang saya ceritakan. Terima kasih juga kepada sahabat-sahabat yang selalu memberikan dukungan, memberikan support agar channel ini dapat berkembang. Untuk sahabat yang baru bergabung, baru mendengarkan kisah misteri yang saya ceritakan, sahabat boleh mengklik tombol subscribe dan jangan lupa aktifkan notifikasi loncengnya agar tidak ketinggalan video-video sebuah kisah misteri selanjutnya. Sahabat juga bisa memfollow akun Instagram saya Rio.Wijaya91. Karena di Instagram saya sering live untuk menceritakan kisah-kisah misteri. Dan di sebuah kisah misteri kali ini, saya akan menceritakan sebuah kisah yang dibagikan oleh salah seorang sahabat, Pak Cipto, yang membagikan kisah ini. Beliau ingin menceritakan sepenggal pengalaman hidupnya yang pernah beliau alami. Beliau pernah terjerat di lingkaran pesugihan tuyul. Jadi bagaimana kisahnya? Simak hanya di sebuah kisah misteri. Kisah ini merupakan kisah pengalaman hidup dari Pak Cipto yang mengirimkan kisah ini kepada saya. Di tahun 2021 ini, Pak Cipto sekarang sudah berusia 58 tahun. Kejadian ini terjadi di tahun 1991 yang lalu. Kejadian ini berlangsung 4 tahun, Pak Cipto bilang, dari tahun 91 sampai ke tahun 95. Yang mana di tahun 91 Pak Cipto sudah menikah dan memiliki seorang anak yang baru berusia 4 tahun. Nah, di sini Pak Cipto mengatakan kepada saya, di tahun 91 Pak Cipto ini tengah mengalami masalah perekonomian. Usaha yang dijalankan Pak Cipto hancur, bangkrut. Hutangnya selilit pinggang, dia bilang. Bahkan ancaman dari rentenir tempat Pak Cipto yang meminjam uang ini akan menyita seluruh asetnya. Rumah yang ditinggali Pak Cipto beserta isinya, karena sewaktu Pak Cipto meminjam uang untuk membangun modal usaha, Pak Cipto menjaminkan semuanya. Aset tanah, rumah, bahkan isi rumah tersebut kayak barang-barang berharga lah ya, seperti sofa, seperti lemari, itu sudah dijaminkan semua. Jika mana nanti Pak Cipto tidak dapat membayar hutangnya, tidak dapat melunasi hutangnya, seluruhnya akan disita oleh rentenir tersebut. Di tahun 91, usaha Pak Cipto hancur. Rentenir itu sudah mulai datang untuk menagih hutangnya. Bahkan ancaman terakhir atau peringatan terakhir dari rentenir tersebut mengatakan kepada Pak Cipto, beliau hanya diberi waktu 6 bulan untuk melunasi seluruh hutangnya. Kalau dalam waktu 6 bulan Pak Cipto tidak dapat membayar hutangnya,
seluruh barang yang sudah dijaminkan akan disita oleh rentenir tersebut. Di sini Pak Cipto mengatakan itu adalah permasalahan yang sangat besar yang dihadapi Pak Cipto. Dia udah nggak tahu lagi mau ngadu kemana. Dia sudah mengadu kepada kedua orang tuanya, sudah meminta bantuan kepada saudara-saudaranya. Tapi memang saudara atau orang tua dari Pak Cipto ini memang nggak memiliki uang untuk membantunya. Di tahun 91, perekonomian keluarga Pak Cipto ini memang sedang dalam masalah. Singkat cerita, Pak Cipto yang udah nggak tahu lagi harus mencari uang kemana. Di tahun 91 itu dia bilang, ya, jangankan untuk makan, untuk beli susu anaknya yang berusia 4 tahun aja susahnya bukan main. Pak Cipto ini udah nggak punya muka lagi lah. Setiap ketemu dengan teman-temannya, Pak Cipto ini minjem duit, minjemlah uang dulu untuk sekedar makan sehari. Bahkan nggak 1-2 orang lah ya mencibir Pak Cipto. Banyak yang mengatakan, kamu tuh cuma bisa ngutang, nggak tahu mau bayar pakai apa. Tapi mau nggak mau lah ya, Pak Cipto ini nebelin muka lah. Daripada anak istrinya nggak makan, daripada anaknya nggak makan, terserah lah orang mau ngomong apa, tapi Pak Cipto nggak peduli. Bahkan di tahun 91 itu Pak Cipto mengatakan dia pernah jadi buruh bangunan. Memang basicnya Pak Cipto ini nggak pernah kerja keras lah ya, nggak pernah kerja berat. Dia tuh kerja bangunan tuh cuma sehari doang. Hari kedua ketika dia ingin datang lagi untuk bekerja, pemilik proyek itu mengatakan, mendingan kamu di rumah aja lah. Saya nggak mau bayar orang cuma untuk duduk-duduk saja. Jadi Pak Cipto yang udah nggak tahu lagi. Jangankan untuk bayar utang, dia bilang, untuk makan sehari-hari aja dia nggak tahu mau cari duit kemana. Akhirnya beliau bertemu dengan teman lamanya. Di sini kita sebut saja dengan nama Pak Anwar. Memang Pak Cipto ini kenal dengan Pak Anwar itu semasa dia SMA. Memang Pak Cipto ini terlahir dari keluarga yang berada. Begitu juga Pak Anwar. Di sekolahan itu ya, di zaman SMA boleh dikatakan Pak Cipto dan Pak Anwar ini sama-sama menjadi idola di sekolahnya. Karena mereka ini sama-sama memiliki uang. Pak Anwar dengan Pak Cipto ini memang sudah lama sekali nggak ketemu. Nggak tahu kenapa. Hari itu mereka bertemu, berselisihan jalan. Pak Cipto melihat Pak Anwar pun melihat Pak Cipto. Mereka saling tegur sapa dan mengobrol. Di sini Pak Anwar sempat menanyakan, kok kamu sekarang kayak gini? Dia sempat heran lah ya, melihat penampilan Pak Cipto yang sekarang tuh kusut lah, kumal lah ya. Nggak seperti Cipto yang dikenalnya sewaktu SMA dulu. Ya, di sini Pak Cipto menceritakan semua apa yang terjadi di hidupnya. Usaha yang dia bangun bangkrut. Hutang yang harus dibayar oleh Pak Cipto ini nominalnya sangat besar sekali. Dia sudah nggak tahu lagi harus nyari jalan kemana. Semua jalannya tuh udah buntu. Dia nggak tahu harus membayar hutangnya pakai apa. Nah, di sini Pak Anwar sempat memberikan solusi kepada Pak Cipto. Tok, kalau kamu mau dengerin solusi dari aku, mudah-mudahan permasalahan kamu ini bisa diatasi. Ya, bahkan kalau aku bilang masalah kamu ini masih kecil dibandingkan masalah aku dulu. Jadi Pak Cipto yang mendengar apa yang disampaikan oleh Pak Anwar ini bertanya lah dia ya. Karena Pak Cipto ini memang sekarang ini butuh solusi. Ya, dia bertanya, maksud kamu apa, War? Ya, aku dulu pernah mengalami pengalaman yang lebih parah dari kamu. Aku sempat ditinggal sama istriku gara-gara nggak punya duit. Aku sempat diusir sama emak bapakku gara-gara aku nih bandel. Motor yang waktu dulu SMA dibelikan bapakku itu, semasa kuliah tuh aku jual, War. Aku gila main judi. Bahkan ketika aku sudah menikah, orang tuaku membelikan aku rumah. Rumah itu juga aku jual, makanya sampai istriku ninggalin aku. Tapi aku bisa membalikan keadaan dalam waktu setahun. Istriku yang tadinya benci sekali dengan aku, ya gara-gara aku nggak bisa ngasih dia duit, cuman bisa ngabisin duit. Di dalam waktu 1 tahun, istriku ini ngejar-ngejar aku lagi karena kehidupanku sudah berubah. Kalau kamu mau ngikutin saran aku, permasalahan yang kamu hadapin ini kecil toh, dia bilang. Jadi Pak Anwar ini langsung bilang lah sama Pak Cipto, kalau kamu mau ikut aku anterin kamu. Kita pergi ke suatu daerah. Memang daerah yang dikatakan oleh Pak Anwar ini memang
dikenal tempat orang mengambil pesugihan. Di sini Pak Cipto bilang sama Anwar, "Ya kalau kamu ngajak aku pergi ke tempat itu, ya aku nggak mau lah. Ya biarinlah aku cari solusi sendiri untuk mengatasi masalah ini. Ya mudah-mudahan aku bisa melunasi hutang-hutangku ini. Ya palingan konsekuensinya, kalau aku tidak bisa bayar utang dalam waktu 6 bulan ini, ya palingan rumah yang aku tempati beserta isinya tuh yo disita. Palingan yo aku numpang lagi lah di rumah orang tuaku. Aku nggak mau nambah masalah tuh, aku nggak mau. Karena Pak Cipto ini sadar tempat yang dikatakan oleh Pak Anwar itu tempat untuk memuja pesugihan, tempat untuk mengambil pesugihan. Dia nggak mau masalahnya ini makin melebar. Dia terjerumus ke lubang yang baru, ke lubang pesugihan. Ya dia mending ikhlas lah kehilangan rumahnya. Tapi di sini Pak Anwar ini seperti meyakinkan Pak Cipto. Dia mengatakan, Tok, kamu yo kok bodoh sekali. Kamu masih dengar aja legenda-legenda yang diceritakan orang. Apa yang kamu tahu, apa yang kamu dengar dari tempat itu tuh nggak seperti yang kamu pikirkan. Aku ini loh yang sudah pulang dari sana. Buktinya aku masih hidup sekarang. Kamu lihat kehidupan aku sekarang. Lebih hebat, lebih kaya dari waktu kamu kenal dengan aku dulu. Jadi Pak Anwar ini menceritakan, ini bukan pesugihan yang menggunakan tumbal. Kita datang ke sana tuh cuma minta penglaris dagang. Nanti kamu akan dikasih jimat. Yo, kalau aku dapat jimat berbentuk seperti anak kecil. Ya, Kuncen itu mengatakan itu adalah tuyul emas. Alzimat tuyul emas untuk pesugihan. Tapi bukan tuyul yang kita pelihara. Kita cuma memelihara logam ya, yang ukurannya kecil, berbentuk kayak anak kecil ya, bentuknya kayak tuyul lah, berwarna kuning. Cuman kita pelihara itu aja, dan setiap usaha yang kita lakukan semuanya tuh lancar. Seolah-olah duit itu datang, duit itu seolah-olah mengejar kita, dan ini tidak menggunakan tumbal. Tidak ada tumbal di pesugihan ini. Jadi Pak Cipto yang seolah-olah pendiriannya itu goyah. Yang tadi ya, di awal tadi Pak Cipto ini memang sudah tegas lah menguatkan hatinya, lebih baik dia kehilangan rumah daripada dia masuk ke ruang lingkup yang akan menyesatkannya, akan menimbulkan permasalahan baru nih goyah. Gara-gara Pak Anwar bilang ini bukan pesugihan yang ada di pikiran Pak Cipto, karena yang ada di otak Pak Cipto itu ya, yang namanya pesugihan itu kita muja, melakukan perjanjian dengan setan, dengan iblis, dan akan memberikan tumbal untuk mendapatkan kekayaan. Tapi di sini Pak Anwar menjelaskan itu semua tidak seperti yang kamu pikirkan. Lalu di sini Pak Cipto ini imannya sudah goyang. Dia bertanya kepada Pak Anwar, perlu duit nggak ke sana? Pak Anwar bilang, kalau masalah duit, aku yang tanggung semua, aku yang biayain semua. Nah, singkat cerita, Pak Cipto yang mindsetnya sudah berubah, ya, imannya sudah goyah. Dia sekarang malah memilih jalan yang salah. Di tahun 91 itu Pak Cipto mengatakan dia lepas dari terkaman harimau, malah masuk ke mulut buaya. Nah, akhirnya Pak Anwar dan Pak Cipto pergi ke satu daerah yang ada di daerah Jawa Tengah, ya, bertemu dengan juru kunci yang dulu membantu Pak Anwar ini, ya, membantu Pak Anwar ini mendapatkan kekayaan. Mereka bertiga bertemu lah. Di situ ada Pak Anwar, Pak Cipto, dan seorang juru kunci. Juru kunci itu bertanya kepada Pak Cipto, sebenarnya jenengan ini mau apa ke sini? Permasalahan jenengan itu apa? Diceritakan semua sama Pak Cipto. Jadi jenengan mau apa? Mau menyelesaikan permasalahan ini saja, atau jenengan mau jadi orang yang sugih? Ya, otomatis di sini Pak Cipto bilang, pertama tujuan saya datang ke sini ingin menyelesaikan permasalahan saya, ingin mencari uang untuk melunasi hutang saya yang banyak sekali. Dan kalau bisa, saya ingin menjadi orang yang kaya seperti teman saya Anwar. Juru kunci itu malah ketawa ngakak, kata Pak Cipto. Juru kunci itu cuma ngomong gini, ya memang ya, otak manusia itu, semua otak manusia itu serakah dengan harta kekayaan, serakah dengan isi dunia. Yowis, kalau kamu mau serakah, kalau kamu mau jadi orang yang kaya, kalau kamu mau jadi orang yang suki, aku kasih kamu jalannya. Tapi jenengan harus ngikutin syarat-syarat yang saya berikan. Jadi si juru kunci mulailah ya membuka kotak. Di dalam kotak itu ada seperti patung ya.
Patung kecil bentuknya tuh kayak tuyul, tapi berwarna kuning. Juru kunci mengatakan, ini adalah Azimat. Azimat pesugihan tuyul emas. Ini adalah rajanya tuyul. Pak Cipto yang mendengar tuyul, dia sempat ketakutan. Dia bertanya kepada juru kunci, saya datang ke sini Mbah, bukan untuk pelihara tuyul. Saya datang ke sini cuma untuk minta penglaris dagang. Nah, lagi-lagi juru kuncian itu ketawa. Ketawa di hadapan Pak Cipto dengan Pak Anwar. Juru kunci itu bilang, Kalau sampean takut, kalau sampean banyak mikir, yang mending sampean pulang. di sini saya juga nggak jual tuyul. Saya nggak nyuruh sampean untuk pelihara tuyul. Kan sudah saya bilang, ini adalah Alzimat. Alzimat pesugihan tuyul emas. Sampean cuman harus nyimpan ini. Sampean cuman harus ngerawat ini. Sampean akan mendapatkan kekayaan. Pak Cipto yang mendengarkan itu, dia langsung senyum lah. Dia bertanya lagi pada juru kuncinya, jadi Mbah, apa yang harus saya lakukan untuk merawat Alzimat ini? Mulailah si juru kunci menjelaskan satu persatu syarat yang harus dilewati oleh Pak Cipto. Yang pertama, Pak Cipto ini harus puasa dulu. Ya, selama 3 hari Pak Cipto harus puasa muti. Setelah Pak Cipto puasa putih, barulah Pak Cipto ini dapat memegang Azimat tuyul emas ini. Tapi tuyul emas ini belum bisa digunakan, belum bisa bereaksi ya, belum bisa digunakan untuk mencari kekayaan, belum bisa. Ada satu syarat lagi yang harus dilakukan oleh Pak Cipto. Pak Cipto harus mencari perawan, anak perawan yang di bawah umur. Tapi anak perawan ini nggak diapa-apain sama Pak Cipto. Cuman anak perawan inilah yang akan diasuh. Anak perawan ini yang akan dibesarkan oleh Pak Cipto. Ya istilahnya dipelihara lah ya. Dikasih duit, disekolahkan. Tapi anak gadis ini, anak perawan ini tidak boleh diapa-apain sama Pak Cipto. Maksudnya tuh nggak boleh ya Pak Cipto ini memiliki pikiran kotor nantinya kalau anak ini sudah tumbuh dewasa akan dijadikan istri sama Pak Cipto tuh nggak boleh. Cuman anak itu sebagai canang ya. Kuncen ini bilang anak ini sebagai canang dari tuyul emas ini. Jadi tuyul emas yang kamu pegang ini, Alzimat tuyul emas ini akan bereaksi ketika kamu sudah mendapatkan syarat kedua. Nah, Pak Cipto pun di sini berpikir, siapa yang harus kupelihara? Sedangkan orang yang ada di kampungnya itu udah nggak percaya lagi. Dengan namanya Cipto tuh nggak percaya lagi. Karena Pak Cipto ini hutangnya sudah banyak sekali. Ya, sudah jelek lah di mata warga. Jadi Pak Cipto ini memberanikan diri lah untuk mengiyakan. Ya udah, kalau memang itu syaratnya, saya akan mulai puasa. Nah, singkat cerita, Pak Cipto dengan Pak Anwar pulang ke rumah. Di hari pertama, Pak Cipto mulai puasa. Di hari kedua, sampai di hari ketiga, Pak Cipto puasa. Setelah Pak Cipto menyelesaikan puasa ketiganya, dia di sini mulai berpikir untuk mencari siapa gadis muda yang dapat dipelihara ya. Dapat dipelihara yang umurnya masih di bawah 17 tahun. Nah, jadi Pak Cipto ini jalan muter-muter kampung, sampailah Pak Cipto di ujung kampung. Jadi di ujung kampung Pak Cipto itu ada empang. Nah, di empang itu ada seorang janda yang sudah tua, tinggal di situ dengan 4 orang anaknya. 4 orang anak janda itu adalah wanita semua, dan anak terakhir dari wanita janda yang tinggal di empang itu ada anak berusia 15 tahun. Nah, Pak Cipto melihat itu dia berpikir, ini yang bisa kupelihara untuk syarat megang Alzimat tuyul ini. Jadi Pak Cipto mulai mendekati keluarga tersebut. Singkat cerita, akhirnya Pak Cipto dapat mengenal siapa nama gadis kecil ini, dekat dengan ibunya, dekat dengan saudara-saudara perempuannya yang lain. Setelah Pak Cipto dapat namanya, Pak Cipto langsung pergi ke rumah juru kuncen tersebut bersama Pak Anwar. Sesampainya di tempat juru kuncen, Pak Cipto bilang, aku sudah dapat Mbah. Namanya ini, kita sebut saja dengan nama Mawar. Namanya Mawar, usianya 15 tahun. Tanggal lahirnya tanggal 17 bulan Oktober tahun sekian ya. Jadi tanggal lahirnya lengkap diberikan Pak Cipto, dan si Mbah pun langsung mengatakan, Alzimat tuyul emas ini bisa kamu pegang. Tapi Cipto, kamu harus ingat baik-baik.
Wanita muda yang kamu pelihara, jangan pernah kamu apa-apain. Apalagi sempat kamu meniduri wanita itu, kamu akan hancur. Jadi syarat yang paling besar ya, Pak Cipto ini tidak boleh melakukan hubungan. Tidak boleh, hubungan Pak Cipto dengan wanita itu nggak boleh terlalu berlebihan lah. Pak Cipto cuman boleh tuh ngasih duit, membesarkan wanita itu, memenuhi kebutuhannya. Apa kebutuhan wanita itu harus dipenuhi oleh Pak Cipto seperti anaknya sendiri. Ya istilahnya Pak Cipto ini ngangkat anak lah ya ke wanita muda ini, dan Pak Cipto pun menyanggupinya. Pak Cipto bawa pulang lah kotak yang berisi alzimat tuyul emas. Pak Cipto dengan Pak Anwar pulang ke rumah. Singkat cerita, 2 minggu setelah Pak Cipto ini memegang alzimat tuyul emas, memang semua yang dialami Pak Cipto ini memang di luar akal sehat. Ada saja jalan rezeki yang Pak Cipto dapat. Pak Cipto harus menepati janjinya ya. Ketika dia mendapatkan uang, dia harus membagi uangnya, membagi ke wanita muda yang diasuh oleh Pak Cipto. Untuk syarat pesugihan tuyul emas ini, harus memberi uang kepada Mawar. Singkat cerita, di tahun 91, di tahun 92, dan di tahun 93, kehidupan Pak Cipto ini meroket ya. Hutang-hutangnya semuanya bisa dilunasi, bahkan rumah yang ditempati Pak Cipto, rumah yang menjadi jaminan hutang ini sudah direnovasi menjadi rumah yang lumayan besar. Pak Cipto bilang di tahun 93 itu Pak Cipto mengeluarkan dana kurang lebih sekitar 150 juta untuk merenovasi rumah tersebut. Ya, di tahun 1993 uang 150 juta itu besar sekali, dia bilang. Kalau di tahun 2021 ini ya dihitung ya dengan uang yang ada di tahun 93 itu 150 juta itu hampir sama dengan 1 miliar lah di tahun 2021 ini. Jadi rumah itu sudah direnovasi dengan Pak Cipto, bahkan Mawar pun sudah dibuatkan rumah, udah nggak tinggal di empang lagi sama keluarganya. Dibelikan tanah, dibangunkan rumah sama Pak Cipto. Mawar yang tadi berusia 15 tahun, sekarang sudah naik gadis, sudah berusia 17 tahun. Kehidupan Pak Cipto langsung melejit. Dia menjadi orang yang kaya raya. Usaha yang dijalankan Pak Cipto ini usaha apa aja lah. Ya. Seolah-olah Pak Cipto tuh melangkah keluar rumah, baliknya tuh pasti bawa duit, tapi nggak tahu duit itu datang dari mana. Tiba-tiba orang ngajak bisnis, deal ngasih duit. Orang ngajak bisnis, deal ngasih duit. Pak Cipto nggak perlu mikir keras. Pak Cipto nggak perlu bekerja keras. Tahu-tahu duit yang ngejar dia. Pak Cipto yang sudah menjadi orang yang kaya, dia lupa diri. Kehidupan Pak Cipto yang kaya raya ini, ya, kehidupan yang bergelimang harta dipenuhi dengan wanita. Karena memang cobaan dari orang yang memiliki uang banyak itu harta, tahta, dan wanita. Dia mengaku di tahun 93 sampai tahun 94, Pak Cipto ini jarang pulang ke rumah. Dia lebih banyak menghabiskan waktunya di tempat prostitusi, menghabiskan uangnya bersama Pak Anwar. Nah, di tahun 94 akhir, istri Pak Cipto ini hamil muda, dan si Mawar, gadis untuk syarat Pak Cipto ini agar dapat memegang alzimat tuyul emas ini, sudah tumbuh dewasa, sudah tumbuh ya, menjadi wanita yang sangat cantik sekali, gadis remaja yang sangat cantik sekali. Di sini Pak Cipto ini hilang karena Mawar ini memiliki kedekatan dengan Pak Cipto. Pak Cipto ngasih duit, membiayai kebutuhan Mawar. Akhirnya Mawar ini seolah-olah memiliki perasaan yang berbeda juga dengan Pak Cipto. Akhirnya di suatu malam, Pak Cipto dengan Mawar melakukan hubungan terlarang. Pak Cipto nidurin Mawar. Padahal sudah dijelaskan sama si juru kunci yang memberikan alzimat pesugihan tuyul emas ini. Kalau suatu hari nanti Pak Cipto sempat melakukan hubungan terlarang dengan si Mawar, Pak Cipto akan hancur. Pak Cipto akan mendapatkan petaka. Benar saja, beberapa hari setelah Pak Cipto melakukan hubungan terlarang dengan Mawar, istrinya yang di rumah tengah hamil muda, tiba-tiba kandungan yang ada di dalam istrinya ini menghilang. Di tahun 1994, istri Pak Cipto itu tengah mengandung 3 bulan. Perutnya sudah terlihat agak sedikit besar ya. Tiba-tiba
Ketika diperiksa ke dokter, anak yang ada di dalam kandungan hilang. Tapi perut dari istri Pak Cipto ini semakin lama semakin membesar. Seolah-olah seperti masih hamil. Ketika dicek ke dokter, dokter mengatakan nggak ada apa-apa di perutnya. Dokter malah menduga kalau istri Pak Cipto ini terkena kanker. Dan di tahun 1994 itu, istri Pak Cipto ini sempat melakukan operasi untuk mengangkat kanker yang ada di perutnya. Tapi ketika dibelah dioperasi sama dokter, dokter sangat terkejut sekali. Karena mereka tidak menemukan apa-apa yang ada di dalam perut istri Pak Cipto. Sedangkan ketika di ronsen, hasil ronsen itu terlihat seperti ada gumpalan yang ada di dalam perut istri Pak Cipto. Tapi ketika dioperasi, gumpalan itu sama sekali tidak terlihat. Di sini Pak Cipto ini sama sekali belum sadar kalau ini adalah petaka yang diciptakan oleh Azimat Tuyul ini, karena Pak Cipto ini sudah melanggar pantang yang paling besar. Dia sudah melakukan hubungan terlarang dengan si Mawar. Tapi Pak Cipto ini belum sadar-sadar. Hubungan yang dilakukan Pak Cipto dengan Mawar ini terus berlanjut hingga suatu ketika anak Pak Cipto yang sudah tumbuh dewasa di tahun 94, anaknya sudah berusia 7 tahun. Anak Pak Cipto mengalami penyakit yang aneh sekali. Perutnya bengkak, badannya kurus, seolah-olah seperti anak yang terkena busung lapar. Tapi di sini lagi-lagi, ketika Pak Cipto membawa anaknya pergi ke dokter, Pak Cipto ini nggak bisa mengetahui penyakit yang diderita anak Pak Cipto. Dokter mengatakan tidak ada gejala busung lapar, dicek juga perut anak Pak Cipto ini nggak ada gejala tumor, nggak ada gejala kanker. Dokter cuma memberikan vitamin untuk menjaga stamina anak dari Pak Cipto. Di tahun 95, Pak Cipto yang sudah mulai sadar bahwa apa yang dialaminya ini merupakan tulah, kutukan dari pesugihan yang dia ambil. Di tahun 95, Mawar hamil di luar nikah, hasil hubungan gelap antara Pak Cipto dengan si Mawar dan istri Pak Cipto. Ketika Mawar hamil, istri Pak Cipto ini nggak tahu. Malah di sini, istri Pak Cipto ini penyakitnya semakin parah, perutnya semakin membesar, badannya semakin kurus, dan istri dari Pak Cipto meninggal dunia. Di tahun 95, kehidupan Pak Cipto sudah nggak karuan lagi. Dia mengatakan, dia nyari duit itu gampang sekali, seolah-olah duit yang ngejar dia. Kesenangan yang didapat oleh Pak Cipto itu udah nggak ada lagi. Istrinya meninggal. Selang 3 bulan, anak Pak Cipto meninggal dunia dengan kondisi yang sama dengan istri Pak Cipto. Perutnya membesar, besar sekali, kayak orang busung lapar, tapi badannya kurus. Pak Cipto mengatakan, di tahun 1995, rumah besar yang sudah direnovasi Pak Cipto dengan biaya 150 juta itu sudah dijual. Pak Cipto ngontrak di rumah kecil dengan si Mawar yang tengah hamil ini. Uangnya itu sudah digunakan untuk biaya berobat istri, digunakan untuk biaya berobat anak, tapi nggak sembuh-sembuh. Malah mereka berdua meninggal dunia. Di tahun 95, kehidupan Pak Cipto ini udah nggak karuan lagi. Bahkan Pak Cipto mengatakan kejadian yang nggak bisa dilupakan oleh Pak Cipto sampai sekarang. Di depan mata kepalanya sendiri. Mawar yang tengah hamil, terbaring di rumah kontrakannya. Pak Cipto bilang, Mawar itu hamil 5 bulan. Dia bilang, masuk 6 bulan, perutnya sudah mulai besar. Di depan mata kepala Pak Cipto, dia melihat, kalau perut Mawar ini semakin lama kok semakin besar. Dalam hitungan menit, Mawar sedang tidur di atas tempat tidur Pak Cipto sedang duduk. Dia ngelihat kok perut Mawar ini makin lama makin besar, makin lama makin besar, makin lama makin besar. Pak Cipto kaget. Tiba-tiba Mawar ini seperti melahirkan, tapi yang keluar dari dalam rahim Mawar ini bentuknya itu mengerikan sekali. Persis seperti tuyul, tuyul yang diceritakan oleh orang-orang. Badannya itu gempal, tangannya tuh nggak lurus, tangannya tuh berlipat kayak gini, kupingnya tuh panjang, giginya panjang. Keluar dari dalam rahim Mawar tuh merangkak seperti ini dan tiba-tiba menghilang. Ketika Pak Cipto ini ngebangunin Mawar, Mawar kan tidur, Mawar udah nggak sadar lagi, Mawar sudah meninggal dunia. Di hadapan Pak Cipto,
Mawar tuh tidurnya ya tidur normal tadi. Ya, nggak ada gejala penyakit apa-apa. Tiba-tiba meninggal dunia. Meninggal dunia dengan cara yang mengerikan sekali. Tapi ketika Pak Cipto ngecek ke bagian kaki mawar ya, itu sama sekali nggak ada bercak darah. Tapi memang perut mawar yang besar, perut mawar yang sudah membesar ya karena usia kandungannya 6 bulan, itu mulai kempes. Ya, mulai nyusut. Mawar meninggal dunia. Dan semenjak kepergian Mawar, kehidupan Pak Cipto ini labil. Semua kekayaan yang didapatnya selama 4 tahun itu hilang. Hilang seketika, sekejap mata dia bilang, seperti membalikan telapak tangan. Lalu di sini Pak Cipto yang udah nggak tahu lagi harus ngadu kemana. Ya memang Pak Cipto ini nggak ada hutang lagi ya, tapi beban hidupnya itu ya semakin besar. Orang-orang mengatakan kalau Pak Cipto ini pakai pesugihan karena kehidupannya itu ya turun drastis. Anak istrinya meninggal dengan cara yang mengenaskan sekali. Tiba-tiba Pak Cipto ini jatuh miskin dalam sekejap. Dia ngadu lagi sama Anwar. Dia mendatangi Pak Anwar, menceritakan semua kejadian ini. Pak Anwar bilang, itu semua kesalahan kamu. Kamu sudah diberikan pantangannya. Kamu sudah menyanggupi semua ini. Tapi kok kamu larang. Itu resiko kamu. Jadi Pak Cipto ini minta diantarkan lagi ke tempat juru kunci yang memberikannya pesugihan tuyul ini. Karena jaraknya lumayan jauh ya. Mereka berdua pun pergi ke rumah Kuncen itu dan Kuncen itu ketawa, ngelihat Pak Cipto itu ketawa. Di sini beliau sempat emosi, sempat mengatakan kepada si Kuncen, "Mbah, kenapa ketawa?" Seolah-olah si Mbah mengejek saya. Kuncen itu mengatakan, "Nah, pertama kali saya melihat kamu datang ke sini, saya itu sudah tahu kalau kamu itu adalah orang yang paling serakah. Kamu sudah mendapatkan apa yang kamu mau. Hutang kamu sudah kamu bayar lunas. Kamu sudah mendapatkan kekayaan yang kamu inginkan. Tapi kenapa? Kamu masih memakan pantang. Jadi untuk apa kamu datang ke sini?" Dia, Pak Cipto ini nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Dia hanya bisa pasrah dan dia bertanya kepada si juru kunci. "Jadi Mbah, gimana caranya saya bisa melepaskan ikatan ini?" "Yo, kamu mau ngelepasin apa? Ketika pantang sudah kamu langgar, kamu sudah terlepas dari ikatan ini." Jadi Pak Cipto ini udah nggak punya apa-apa lagi. Bahkan alzimat patung tuyul emas yang dipegang sama Pak Cipto itu sudah nggak ada gunanya lagi. Sudah nggak berarti lagi. Si Mbah bilang, "Kalau kamu masih megang, ya mendingan kamu buang aja lah. Kamu buang ke sungai. Udah nggak ada arti lagi buat kamu. Itu udah nggak ada isinya lagi." Jadi, Pak Cipto ini udah nggak bisa apa-apa lagi lah ya. Dia pun pulang. Pulang dengan Pak Anwar, menginap semalam di rumah Pak Anwar. Ketika di rumah Pak Anwar inilah, ya, Pak Cipto tuh mimpi. Di dalam mimpinya melihat sosok Mawar, melihat sosok istrinya dan melihat sosok anaknya. Ketiga sosok yang sudah meninggal ini menatap Pak Cipto dengan wajah yang sangat menyedihkan sekali. Seolah-olah mereka menggambarkan kesedihan kenapa mereka menjadi tumbal. Tapi di sini kan Pak Cipto mengatakan kepada saya, ya, tertulis dalam kisah yang dibagikan oleh Pak Cipto ini, "Mas Rio, saya sama sekali nggak tahu kalau pesugihan ini pakai tumbal. Tapi saya sadar, saya telah melanggar pantang." Jadi saya jawab saya katakan kepada Pak Cipto, "Pak, ini bukan salah mantang-memantang. Ini adalah teguran dari Allah. Bukan pantangan yang Bapak larang. Ini adalah teguran yang Allah berikan. Allah menegur Bapak dengan cara seperti ini. Bapak mendapatkan harta kekayaan, Bapak mendapatkan kesenangan dunia, tapi Allah mengambil sesuatu yang sangat berharga sekali di kehidupan Bapak, yaitu anak dan istri Bapak. Apakah Bapak bisa melarang?" Saya bilang. Jadi Pak Cipto pun menceritakan kembali. Setelah dia di rumah Pak Anwar, dia nginap di rumah Pak Anwar, bermimpi bertemu Mawar, bermimpi bertemu anaknya, bermimpi bertemu istrinya, dia pun pulang ke rumah kontrakannya. Di rumah kontrakan Pak Cipto inilah dia mulai berpikir kembali bahwa apa yang dijalankannya selama ini memang salah.
Ya memang dari dia awal di tahun 91 dia memegang Alzimat pesugihan tuyul emas ini. Dia nggak tahu kinerja atau cara kerja dari pesugihan tuyul emas itu seperti apa tuh, dia nggak tahu. Yang jelas ketika Pak Cipto ini berniat keluar rumah ya untuk mencari uang, di jalan itu Pak Cipto selalu bertemu dengan orang-orang yang tidak pernah dikenalnya, tidak pernah dijumpai Pak Cipto sebelumnya, menawari Pak Cipto untuk berbisnis. Tapi setelah orang itu memberikan uang, seperti menanamkan modal lah untuk investasi, orang itu sudah nggak pernah muncul lagi. Seolah-olah raib ditelan bumi. Uang itulah yang dikumpulkan sama Pak Cipto, dibangunkannya usaha yang dibangun Pak Cipto ini berkembang dengan pesat sekali. Gak ada istilah rugi dalam usaha yang dibangun Pak Cipto ketika dia memegang Alzimat pesugihan tuyul emas. Memang gak ada tumbal, memang gak ada istilahnya tuh gak memberikan sesajen, gak beri apa. Cuman Pak Cipto ini diminta 1 bulan sekali. Pak Cipto itu ketika bulan naik ya, ketika bulan purnama, 14 purnama, Pak Cipto itu harus memandikan Alzimat tuyul emasnya dengan air kelapa muda yang di dalamnya itu sudah ditaburi kembang setaman. Cuman itu saja. Setiap 1 bulan sekali, Alzimat itu harus dimandikan. Nggak ada istilahnya ngasih sesajen, bakar dupa tuh nggak ada. Dia bingung, loh kok yo bisa, tiba-tiba minta tumbal, dia bilang. Tapi di dalam kekalutan pikiran dari Pak Cipto ya, dia seolah-olah seperti mendapatkan hidayah. Ya. Dia mengatakan kepada saya, di dalam dia ngelamun ya, tiba-tiba ya kayak ada cahaya putih. Matanya merem, dia bilang, matanya merem seperti ini. Tapi tiba-tiba dia tuh melihat sinar putih yang ada di hadapannya, padahal matanya merem. Nah, disitulah hati Pak Cipto ini mulai terketuk untuk ngambil wudhu. Pak Cipto ngambil wudhu, ya, mulai membuka Al-Quranul Karim. Ya. Dia mulai membaca Iqra. Pak Cipto mulai kembali mengaji. Semenjak hari itu, ya, Pak Cipto meninggalkan rumah kontrakannya, kembali ke rumah orang tuanya. Mulai dari hari itu, Pak Cipto hijrah. Pak Cipto bertobat. Dia mengakui semua kepada kedua orang tuanya, kepada guru Pak Cipto, salah satu ulama besar yang ada di Jawa Timur. Mengakui semua kalau beliau pernah terjerumus dalam pesugihan. Yang mana Pak Cipto ini sudah menolak awalnya, dia bilang, aku tuh nolak kalau untuk melakukan pesugihan. Tapi temanku si Anwar bilang ini bukan pesugihan, tapi cuma penglaris. Makanya aku ambil. Tapi nggak tahu kejadiannya ini bakal seperti ini. Jadi sampai hari ini Pak Cipto tidak menikah lagi. Sekarang usianya sudah 58 tahun. Pak Cipto yang sekarang sudah usianya sudah larut ya. Pak Cipto mengatakan alhamdulillah dia sudah bertobat, dia sudah umroh, bahkan beberapa kali di dalam mimpinya dia kembali melihat wajah Mawar, dia kembali melihat wajah istrinya, dia kembali melihat wajah anaknya. Tapi wajah mereka bertiga itu sudah berubah. Yang tadinya wajah mereka terlihat wajah yang sangat menyedihkan sekali, tapi sekarang wajah mereka tersenyum, seolah-olah menerima keadaan Pak Cipto yang sekarang ini. Kisah ini sengaja dibagikan Pak Cipto kepada saya melalui email sebuahkisahmisteri@gmail.com untuk saya ceritakan kembali kepada sahabat-sahabat. Demikian sebuah kisah misteri kali ini. Semoga apa yang dibagikan Pak Cipto untuk disampaikan kepada sahabat-sahabat semua bisa sahabat-sahabat terima. Mohon maaf jika dalam cerita ini ada kesalahan, salah kalimat, salah ucapan dalam penyampaian. Saya mohon maaf. Saya Riwijaya mengucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sebuah kisah misteri.